Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak Budi Syam M. Kom sebagai dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Di sini kami kelompok 11 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini ada nama kelompok, nama anggota kelompok saya ada 7, ada Afifatul Saida dengan belakang NIM 181, Asmaul Husna dengan belakang NIM 193, Arinda Salsabila Banowati dengan belakang NIM 174, Keisha Juwana Putri dengan belakang NIM 172, Meta Asmawardani dengan belakang NIM 176, saya sendiri Nazwa Raya Maharani dengan belakang NIM 186, yang terakhir ada Zulfa Nafisa Zahra dengan belakang NIM 177. Untuk slide selanjutnya bakal saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya Asmaul Husna ingin menjelaskan tentang pengertian e-learning adalah e-learning terdiri dari dua kata, yakni elektronik dan learning. Secara harfiah, yakni sistem pembelajaran yang menggunakan elektronik atau proses mengajar dan belajar yang dilakukan dalam jaringan atau online. E-learning ialah sebuah proses belajar dan mengajar yang memanfaatkan media elektronik secara khusus yaitu internet sebagai sistem pembelajarannya. Secara umum, e-learning adalah sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik. Di sini juga ada definisi beberapa tentang e-learning. E-learning juga didefinisikan oleh beberapa ahli. Naidu, e-learning mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi jaringan yang sengaja dibentuk untuk pengajaran dan pembelajaran. Bullen dan Jens, e-learning sebagai proses mengajar dan diajar yang terjadi saat menggunakan teknologi internet untuk menyampaikan, memfasilitasi, dan memungkinkan proses belajar meski terhalang jarak yang jauh. Freire dan Pereire, e-learning adalah aktivitas pembelajaran pada suatu sistem pendidikan atau pelatihan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Darmawan, e-learning sebagai bentuk pembelajaran konvensional yang hakikatnya disajikan melalui teknologi informasi dan dalam bentuk format digital. Kemudian, dia kembali mendefinisikan bahwa e-learning sebagai aplikasi berbasis internet yang mampu menghubungkan pendidik dan peserta didik secara online. Baik, cukup sekian. Selanjutnya ada sejarah e-learning. Bagaimana sih sejarah e-learning itu? Jadi e-learning itu diperkenalkan pertama kali oleh Universitas Illinois yang berlokasi di Urbana-Champaign. Universitas Illinois memperkenalkan e-learning yang menggunakan komputer yang disebut Plato dalam sistem instruksi berbasis komputer atau Computer Assisted Instruction. Masa-masa e-learning berkembang yaitu pada tahun 1990, dimulai yang mana banyak bermunculan aplikasi e-learning yang menggunakan PC standalone atau dikemas dalam bentuk CD-ROM. Yang kedua, pada tahun 1994, eh, komputer based training ini tuh terus diterima oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, komputer ini tuh mulai hadir dalam beberapa bentuk paket yang lebih menarik dan CBT mulai diproduksi secara masif. Yang terakhir ada tahun 1997. Jadi, hadir Learning Management System atau LMS hadir beriringan dengan perkembangan teknologi internet yang mana masyarakat di dunia mulai beralih menggunakan internet.
Pada masa itu juga, masyarakat mulai merasakan kebutuhan akan informasi yang bisa didapatkan dengan cepat sebagai sebuah kebutuhan yang mutlak. Selanjutnya ada konsep dari e-learning. Apa saja sih konsep dari e-learning? Konsep-konsep e-learning itu ada 6. Yang pertama yaitu pembelajaran dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Yang kedua, materi pembelajaran dapat berupa teks, video, audio, atau streaming video. Yang ketiga, peserta didik dapat mengakses bahan belajar kapan saja dan berulang-ulang. 4. Peserta didik dapat berkomunikasi dengan guru atau dosen kapan saja. 5. Pembelajaran dapat dilakukan secara fleksibel. Dan yang keenam yaitu pembelajaran dapat dilakukan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan ponsel. Selanjutnya ada macam-macam e-learning. Yang pertama ada asynchronous online learning, yaitu adalah asinkronus yaitu adalah jenis e-learning yang satu ini pesertanya diharapkan untuk belajar secara mandiri pada waktu dan lokasi yang berbeda tanpa adanya komunikasi secara real time. Jenis e-learning ini banyak digemari bagi yang mempunyai kesibukan karena metode ini menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan pembelajaran mandiri. Kemudian yang kedua ada synchronous learning, yaitu adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara real time di mana guru dan siswa atau mahasiswa sama-sama online dan dapat melakukan komunikasi dua arah secara langsung. Contohnya seperti penggunaan aplikasi seperti Zoom dan Google Meet. Selain itu juga penggunaan aplikasi WhatsApp ataupun untuk konferensi video, audio, dan teks. Kemudian selanjutnya ada hybrid online learning. Hybrid online learning ini adalah pembelajaran secara hybrid atau juga dikenal sebagai pembelajaran campuran adalah lingkungan pembelajaran yang memungkinkan interaksi tatap muka secara luar jaringan dan dalam jaringan. Biasanya dalam beberapa sesi pertemuan akan diadakan kelas tatap muka langsung dan juga disediakan komunikasi berbasis komputer di antara sesi tersebut. Selanjutnya ada Computer Managed Learning, yaitu atau CML. CML ini adalah contoh pembelajaran jarak jauh yang menggunakan komputer untuk mengelola dan menilai proses pembelajaran. Contoh CML biasanya seperti basis data pengetahuan, interaksi dua arah, dan manajemen pembelajaran. Beberapa aplikasi untuk membuat kelas digital juga tersedia pada CML ini, seperti Kahoot, Google Classroom, Microsoft Teams, LMS Canvas, Quora, OpenStudy, dan Lectora. Kemudian selanjutnya ada Computer Assisted Instruction. CAI ini juga dikenal sebagai pembelajaran berbantuan komputer. CAI merupakan suatu bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai piranti sistem pembelajaran individual, di mana siswa dapat berinteraksi langsung dengan sistem komputer yang sengaja dirancang atau dimanfaatkan oleh guru. Contoh penerapan CAI meliputi latihan dan praktik terbimbing, visualisasi objek kompleks dengan komputer, dan komunikasi antara siswa dan guru yang difasilitasi komputer. Yang terakhir ada kolaboratif online learning. Pembelajaran kolaboratif ini merupakan sebuah proses di mana peserta didik pada berbagai tingkat kemampuan bekerja sama dalam kelompok kecil menuju tujuan bersama. Untuk manfaat e-learning, dengan adanya e-learning, siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja melalui gadget yang mereka miliki.
Melalui metode penyampaian seperti permainan dan media sosial, e-learning juga membuat pengajar lebih mudah untuk menyampaikan materi, memberikan pengalaman belajar yang unik dan personal yang tidak dapat dilakukan di kelas tradisional, serta dapat membuat proses pembelajaran lebih imersif dan interaktif sehingga membantu siswa belajar dengan lebih cepat. Oke, selanjutnya ada dampak e-learning atau pembelajaran elektronik memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, memiliki akses yang mudah. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Cukup dengan perangkat yang terhubung dengan internet. Yang kedua, ada waktu belajar fleksibel. Siswa dapat belajar di luar jam belajar sesuai dengan kebutuhan dan kesibukan mereka. Yang ketiga, ada biaya terjangkau. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran dengan biaya yang lebih murah dibandingkan les atau kursus. Yang keempat, ada hemat waktu. Siswa dapat menghemat waktu dalam memperoleh materi pelajaran. Yang kedua ada dampak negatifnya. Yang pertama itu siswa yang menggunakan e-learning mungkin mengalami kesulitan penggunaan, beban kerja, dan kurangnya interaksi tatap muka. Yang kedua, proses pembelajaran daring dapat terhambat oleh sulitnya memanajemen waktu dan rasa jenuh. Yang ketiga, penurunan capaian belajar karena adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya kualitas dan akses jenjang pendidikan juga punya permasalahan-permasalahan yang spesifik. Sekian presentasi dari kelompok 11. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.